Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Jangan lupa like and subscribe. Oke bro, semoga bermanfaat. Pasti sukses, tembus target penjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bontot Banandi. Oke, kali ini saya pengen berbagi dengan marketing dan sales pemula ya. Bagaimana sih cara untuk bisa menjadi seorang sales atau marketing yang bisa menjual dan menembus omset penjualan dari apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Dan semua ini adalah dari pengalaman pribadi saya sendiri selama menjadi marketing, dan alhamdulillah tidak pernah di bawah target omset penjualan dari perusahaan, selalu mendapatkan ranking atas dan tembus untuk target-target yang diharapkan oleh perusahaan. Satu teman-teman yang harus teman-teman ketahui adalah memang awal kita kalau pengen mendaftarkan menjadi seorang sales, kadang udah parno nih di kepala. Bisa nggak saya jualan? Bisa nggak saya menjual? Inilah, itulah, di pikiran tuh selalu berkecamuk seperti itu. Kebingungan. Yang pasti sebelum kita melakukan, tuh udah rasa ketakutannya udah tinggi banget. Tinggi banget ketakutannya. Takut inilah, takut itulah, takut tidak tembus di dalam pekerjaan lah. Tapi setelah kita pelajari dan kita lakukan, ternyata tidak setakut yang kita bayangkan tersebut. Jadi satu, itu yang harus teman-teman sadari adalah satu, keyakinan. Teman-teman harus yakin bahwa perusahaan yang sedang kita inginkan untuk menjadi seorang marketing, ya itulah yang harus kita benar-benar dalami dan kita penuhi. Apa sih target-target mereka? Satu, keyakinan. Yang kedua, senyum teman-teman. Senyum. Senyuman ini kelihatan sepele tapi benar-benar membawa sebuah dampak yang luar biasa di dalam kita mencari customer ataupun kita berdagang, berjualan. Itu luar biasa teman-teman. Terlihatnya sepele, tapi sebelah senyuman itu juga sebuah kunci. Yang ketiga adalah kreativitas otak kita. Kreativitas. Kita dituntut untuk berkreatif. Bukan monoton. Kreatif. Kita berdagang umpamanya. Ya kita harus kreatif. Bagaimana ini harus laku. Di pasaran harus laku itu gimana? Harus kreatif. Jadi seorang sales itu dituntut untuk harus kreatif. Yang keempat adalah doa. Kita harus selalu berdoa. Berdoa sama Allah. Karena beliaulah yang sudah pasti memberikan segala-galanya buat kita. Itu doa itu juga penting. Penting sekali. Kadang keempat ini disepelekan. Yang akhirnya bekerja itu membabi buta. Membabi buta, serampangan sana sini. Akhirnya timbulnya apa? Masalah. Pengalaman saya menjadi seorang sales marketing, teman-teman. Takut. Itu pasti. Takut. Bisa nggak? Bisa nggak? Akhirnya saya harus menyatukan keyakinan dulu. Setelah saya yakin, saya mampu, saya bisa, saya terjun, saya mendaftar. Dan di dalam perjalanannya teman-teman,
tidak semudah membalikan tangan. Betul, tidak semudah membalikan tangan. Dituntut harus bisa, istilahnya kalau sales dulu saya di otomotif ya. Kalau di otomotif itu harus pecah telur. Beuh. Dagangan 1 unit kendaraan mobil dahsyat teman-teman. Disitulah mulai timbul nih penyakit-penyakit di jalan ya kan, bingung, takutan dan lain sebagainya. Itu keruwetan di pikiran. Itulah kita harus, keyakinannya harus tinggi supaya keruwetan yang ada di pikiran kita lepas, pergi jauh, bahwa saya yakin saya bisa. Dan setiap kita harus masuk ke customer itu senyum. Saya masuk ke customer ini, pernah saya diusir, pernah saya siram pakai air, wah, diolok-olok, diejek, katanya marketing itu, kakinya rambutnya keriting lah. Luar biasa teman-teman. Tidak semudah membalikan tangan. Betul, itu betul. Tapi saya punya keyakinan yang tinggi. Saya bisa, saya mampu. Dan dalam 1 bulan itu saya masuk customer itu tiap hari itu kan 4. Di 10 hari pertama udah 40 orang. Saya saring lagi. 10 hari kedua saya saring lagi. Dari 40 ini kira-kira yang kompeten yang mana? Yang bagus yang mana? Saya saring lagi menjadi 20. Kemudian saya saring lagi menjadi 5. Ini 5 ini saya buru terus. Saya dengan penuh keyakinan, saya bunuh dengan senyuman. Saya berkreativitas untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan bahasa-bahasa yang terbaik. Dan pada waktu H-6, alhamdulillah tembus teman-teman. Tercapailah sebagai orang baru target penjualan pada waktu itu 2 unit mobil teman-teman. Alhamdulillah pecah telur. Disitulah saya bersyukur dan bersyukur teman-teman. Itulah teman-teman. Doa tidak pernah saya habis-habisnya, selalu berdoa, ya Allah, semoga saya bisa berjualan dengan perusahaan yang sedang saya ikuti. Dan alhamdulillah tembus teman-teman. Tembus, clear, dan akhirnya saya bisa menjadi sales di perusahaan itu teman-teman. Gak gampang teman-teman. Jadi itu untuk cerita saya masa lalu teman-teman. Keyakinan kenapa penting teman-teman? Kalau kita sudah yakin dengan perusahaan itu teman-teman, bagaimana caranya saya di perusahaan itu harus bisa membesarkan perusahaan itu. Apa tuntutan mereka? Pasti target penjualan. Siap, harus siap. Apapun bentuknya harus siap. Kita harus siap selalu, berapapun target yang dikasihkan ke kita. Siap. Karena target inilah nantinya yang akan membuat kita menjadi besar, teman-teman. Itulah keyakinan pertama. Jangan sampai keyakinan itu ditebas oleh pergaulan kita. Kan kadang kita bergaul sales dan sales, akhirnya mereka memberikan, wah inilah itulah, anulah, pusinglah dan sebagainya. Jangan sampai teman. Kita harus full yakin, full power. Yang kedua, senyum. Kenapa senyum? Kita kalau pas berangkat keluar dari rumah, di samping kita berdoa,
harus tersenyum. Jangan sampai masalah-masalah rumah ataupun masalah-masalah yang di luar terbawa sampai ke kantor, ke perusahaan. Jangan sampai, teman-teman. Karena kerubutan-kerubutan itu akan membuat kita nggak bisa untuk berdagang, nggak bisa untuk berjualan. Senyum. Leader-leader yang ada di kantor itu pun harus senyum. Begitu dia masuk ke pintu, leader-leader, manajer-manajer itu harus tersenyum. Tidak bisa tidak. Begitu mereka cemberut, target omset penjualan pasti akan menurun. Betul. Pasti menurun. Apalagi target penjualan kita menurun, kita akan rugi sendiri. Mungkin kita akan di SP1 ataupun dikeluarkan. Tapi kalau kita tersenyum, jaga senyuman kita, jaga keyakinan kita, kita akan terus meningkat. Omset penjualan kita akan terus naik. Yang kedua adalah kreatif, teman-teman. Yang ketiga. Ketiga ini harus kreatif. Kreatif. Kita itu bikin kreatif sendiri. Bikin apa? Misalnya kita ke mana itu banyak bareng dengan tim lain, kita kreativitas. Kita bikin kegiatan di situ, kreatif. Atau pas kita masuk ke sebuah pasar, kita mendagangkan dagangan kita kreatif. Jangan monoton, jangan bahasa-bahasa itu terus. Tapi kita dituntut untuk kreatif. Kalau kita kreatif, pembeli-pembeli kita ataupun orang-orang yang di pasar yang kita datangin, kita masukin dagangan ataupun customer-customer yang lain, dia akan senang menerima kita. Betul, dia akan senang. Harus kreatif. Dituntut seorang sales itu harus kreatif. Bukan pintar, tapi kreatif. Yang utama tuh kreatif. Kalau seorang sales sudah kreatif, maka target penjualannya akan tembus dan omsetnya bahkan lebih. Ini maaf ya teman-teman. Pernah pada suatu ketika kita didatangkan motivator. Motivator yang hebat, yang luar biasa. Yang hebat. Semua sales dikumpulin. Termasuk saya, semua sales dikumpulin. Kita 7 hari mempelajari apa yang disampaikan oleh motivator tersebut. Perusahaan sudah mengeluarkan uang yang besar untuk motivator tersebut. Tapi saya lihat tidak mengena, Mas, teman-teman. Tidak mengena. Karena saya lihat motivator itu kebenaran untuk dia sendiri. Bukan mendengarkan dari keluh kesah dari sales-sales lain. Tapi merasa benar, merasa hebat. Akhirnya pada suatu saat saya berembuk dengan sales-sales lain. Ayo kita coba motivator itu untuk kita datangkan ke customer. Terus saya coba datang ke customer. Tidak gol. Karena mereka itu cuma mempelajari sesuatu di buku ataupun apa. Mereka tidak langsung ke lapangan. Padahal di lapangan tuh berbeda, teman-teman. Apalagi kita di daerah. Daerah kita kan bermacam-macam bertemu dengan customer ataupun pelanggan-pelanggan kita. Beraneka ragam, teman-teman. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Bagaimana cara kita menyampaikan ke mereka? Sebetulnya satu poin, kreatif. Itu kreatif, benar kreatif. Kita kalau menyampaikan sesuatu terus kita dengan bahasa pendidikan, ya jelas nggak nyambung, teman-teman. Kita malah diusir. Iya betul. Nggak akan nyambung. Dan tidak akan closing. Kita malah diusir oleh mereka.
Yang dibutuhkan adalah kreatif, teman-teman. Kalau kita sudah kreatif, wah, berapapun dagangan kita tembus dan laku, teman-teman. Dan satu yang diingat, teman-teman, kadang ada kita sudah mencapai target, ada teman-teman yang bilang, bro, lu udah target lu, itu buat besok lagi. Jangan, teman-teman, jangan. Allah tuh sedang memberikan kita rezeki. Biarkan itu meluncur terus. Kalau kita menebas rezeki itu, besok kita nggak tahu. Tapi kalau Allah masih memberikan kita rezeki, masih kita terus melebihi target, ya sudah terus. Tuntaskan bulan ini juga, tuntaskan. Supaya apa? Kedepannya terus. Allah kasih terus yang terbanyak. Sebanyak-banyaknya Allah kasih. Itu namanya kita itu bersyukur, teman-teman. Bersyukur. Syukuri apa yang ada, teman-teman. Ya. Keyakinan, tersenyum, kreatif, dan doa. Itu kunci, teman-teman. Betul. Jangan tidak, teman-teman. Kalau mau teman-teman tembus dengan omset dagangan yang teman-teman inginkan atau perusahaan yang inginkan, itu, 4 itu, teman-teman. Keyakinan, tersenyum, kreatif, dan doa. Kreatif. Kreatif kan pikiran kita. Kreatif kan otak kecil kita. Kreatif kan. Yakin pasti bisa. Yakin pasti tembus. Ambil. Apa yang perusahaan kasihkan omsetnya, kamu sekian, ambil. Yakin. Jangan menolak. Jangan bilang tidak. Jangan mengeluh. Ingat itu, jangan mengeluh. Harus. Insya Allah, teman-teman, semua bisa dilalui. Dan harus, teman-teman. Kreativitas itu penting, teman-teman. Karir teman-teman pasti akan naik terus. Itu yang dibutuhkan. Udah usah kesana sini. Pelajari diri kita aja udah. Setiap malam kita renungkan. Apa sih kesalahan kita? Pelajari itu terus. Belajar terus. Kreatif, tersenyum, ya, yakin, dan kita berdoa. Harus tuh berdoa sama Allah. Yakin, tersenyum, kreatif, dan doa. Dorong terus semangat kita. Dorong terus. Betul. Kita harus terus dorong semangat kita. Pantang menyerah. Dorong terus. Dorong. Apapun omongan orang lain, jangan diambil pusing. Pasti itu. Harus yakin dengan diri kita sendiri, yakin dengan kreatif kita sendiri, dan yakin dengan senyuman kita sendiri. Yakinlah dengan doa kita, maka omset penjualan kita akan tembus sesuai dengan target yang kita inginkan ataupun target yang perusahaan inginkan. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita sukses bersama. Mari kita sukses bersama, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.